Bapak Ibu Saudara, kita siap memasuki hari ini. Kita mau belajar nih. Ini belajar pagi ini, yaitu kita masuk kepada doktrin dalam 6 minggu ke depan. Dan ini kita beritakan di seluruh Every Nation, di seluruh dunia. Ya, what shapes us? Apa yang membentuk pribadi kita? Apa yang membentuk hidup kita? Apa yang membentuk diri kita? Ya. Setelah pandemi, ditemukan, diambil responden, ini bukan di Indonesia ya, saya lupa, di Amerika, ya, dilakukan terhadap lebih dari 2.000 responden. Ditemukan, menjawab, ditanya, berapa kali kamu membuka handphone membaca teks dalam sehari? Ya, lalu rata-rata, setelah dirata-rata jawabannya, ketemulah rata-ratanya 352 kali per hari buka teks. Kalau dihitung kembali, ditemukan per menitnya, ditemukan setiap 3 menit sekali rata-rata manusia itu buka handphone. Setiap 3 menit sekali manusia itu buka handphone. Nah, itu dari sumbernya begitu. Ya. Apakah itu WhatsApp, Instagram? Nah, bagaimana dengan saudara? Ya. Mungkin kurang lebih seperti itu. Sama juga saya juga. Ya. Nah, sekarang kita mau bicara mengenai bagaimana dengan teks yang satu ini, ya, Alkitab. Bagaimana minat baca Alkitab kita? Ya, yang pertama pertanyaan. Yang kedua, pertanyaannya, dari semua kitab di muka bumi ini yang saudara dan saya pernah baca, ya, buku-buku apa aja yang saudara pernah baca, buku pelajaran, buku apapun juga yang kita pernah baca, dari semua yang kita pernah baca, bahkan kitab-kitab kuno yang kita baca, mengapa Alkitab yang layak dan paling banyak dibaca orang? Paling banyak dibaca orang ini. Dari zaman dulu sampai zaman sekarang masih dibaca orang juga. Ya, dibanding dengan buku-buku lain. Ya, bahkan mungkin statistiknya harusnya lebih daripada handphone tadi. Ya, nah hari ini kita mau lihat the fact, ya, the scripture fact, ya, mengenai Alkitab. Mengenai scripture. Scripture itu adalah kitab suci, Alkitab. Ya, saudara boleh catat atau saudara boleh foto ini. Ini ringkasannya. Jadi Alkitab kita ditulis dalam rentang waktu kurang lebih 1.500 tahun itu penulisannya ini. Menjadi satu buku seperti ini. Ini mulai dari Kejadian sampai dengan kitab Wahyu. Ini rentang waktu penulisannya cukup dan bukan cukup, panjang sekali. Kurang lebih 1.500 tahun, ya, dari zaman Musa sampai zaman Yohanes di Pulau Patmos. Kemudian ini ditulis lebih dari 40 orang penulisnya ini. Lebih dari 40 orang penulisnya, ya, mulai dari profesi nabi, raja, nelayan, pemungut cukai, apalagi di situ imam, ya, dokter, penyair, ahli Taurat. Lengkap, nggak lengkap banget. Pokoknya ada berbagai profesi diwakili di situ, ya. Kemudian ditulis dalam 3 bahasa. Bahasa Ibrani, bahasa Aram, bahasa Yunani tertulisnya. Kemudian ditulis di lokasi yang berbeda-beda. Tidak kumpul di satu lokasi. Di lokasi yang berbeda-beda. Ada di tanah Yudea, ada di daerah Mesir, ada di kota Roma, ada ditulis di Asia Kecil, dan kota-kota di dalamnya, ada di Eropa Timur, kota-kota di dalamnya, diantaranya Korintus dan lain sebagainya. Lalu yang mengherankan, ya, yang mencengangkan, yang membuat kita terheran-heran dan terkagum-kagum terhadap buku ini adalah semua tulisan ini berhubungan, saling berhubungan satu dengan yang lain. Saling mendukung satu dengan yang lain. Nubuatan yang satu di kitab ini tergenapi oleh penulis lain di kitab lain. Di generasi yang berbeda, di zaman yang berbeda. Dan saling terkait, yaitu semuanya dari Kejadian sampai Wahyu ini, semua kitab ini menceritakan tentang karya penebusan. Semua kitab ini menceritakan tentang kasih karunia dan karya penebusan Allah. Menceritakan Allah sendiri, merujuk kepada satu tokoh yang utama, yaitu Sang Pencipta, yaitu Mesias, yaitu Allah sendiri yang
Allah anak yang turun menjadi manusia yang namanya adalah Yesus Kristus. Ya. Dan fakta berikutnya, sampai generasi kita sekarang telah Alkitab ini telah diterjemahkan ke dalam, ini saya salah bukan 500, ke dalam 777 bahasa di seluruh dunia. Terjemahan lengkapnya sebanyak 777 bahasa di seluruh dunia. Nah, itu terjemahan lengkap. Terjemahan penggalan-penggalannya kitab ini, perjanjian lama, perjanjian baru sendiri-sendiri, itu datanya saya salah lagi. Ini sudah lebih dari 3.500 bahasa di seluruh dunia. Jadi kalau mau ditotal itu, kira-kira ada 4.000 bahasa di seluruh dunia. Tidak ada tulisan atau kitab yang diterjemahkan sebanyak itu sepanjang masa dunia ini ada. Hanya satu ini saja, Alkitab, yang sudah diterjemahkan. Dan masih kita baca sampai dengan hari ini. Nah, ini saya mau bicara apa? Saya mau bicara apa tentang ini? Yaitu, Bapak Ibu Saudara, sesuatu yang mustahil terjadi. 40 orang ini nggak pernah kumpul di dalam satu konferensi meja bundar, di dalam satu ruangan, dalam satu waktu yang sama, lalu diskusi. Oke, Amos, kamu bagian ini tulisnya ya. Obaja, kamu bagian ini. Petrus, kamu bagian ini. Lalu Musa, oke Musa yang paling banyak lah. Kamu itu Pentatok ya. Terus ini Paulus, kamu paling banyak dosanya. Kamu tulis paling banyak deh, 13 kitab. Ya, terus siapa lagi? Maleaki, udahlah, Maleaki kamu dikit aja, satu kitab. Ya, terus Yesaya nih paling berbobot, kamu banyak. Ya, apakah begitu mereka janjian? Mereka tidak lakukan janjian seperti itu, tapi isinya sama. Nah, ini bukti Bapak Ibu Saudara bahwa inspirator, bahwa ide, bahwa muatan di dalamnya ini semua datangnya dari Sang Pencipta sendiri, dari Tuhan Allah kita. Amin. Jadi siapa penulis ini? Penulis kitab ini adalah manusia dan Allah sendiri. Allah menghembuskan kepada manusia, lalu manusia menulisnya. Ya. Tapi manusia yang menulis ini bukan kesurupan ya. Tiba-tiba tangannya gerak sendiri, enggak. Ya. Tapi Tuhan mengilhamkan. Ada sentuhan manusia di dalam tulisan ini. Amin, saudara. Makanya kalau kita baca tulisan Paulus agak keras gitu ya. Memang sifatnya begitu karakternya. Tulisannya Daud agak banyak lagu ya, karena memang Daud pemazmur ya, menyanyikan lagu. Jadi sentuhan manusianya ada. Amin, Bapak Ibu Saudara. Jadi itu yang saya mau sampaikan mengenai pesan hari ini tentang Alkitab. Jadi hari ini kita akan bahas mengenai scripture, the scripture. Kitab suci, ini menjadi doktrin penting, dasar kekristenan kita. Dasar saudara dan saya menjadi orang percaya. Doktrin, kalau yang lain-lain itu masih bisa diterjemahkan bebas, ya. Tapi kalau Alkitab, ya ini doktrin kekristenan. Di luar Alkitab ini bukan kekristenan. Amin, saudara. Di luar Alkitab ini bukan gereja, ya. Nah, saya singgung sedikit ini supaya saudara inline ya. Kita sudah, gereja ini sudah menerbitkan buku yang kita sebut We Believe ya, atau dalam bahasa Indonesianya kita percaya. Why we believe. Yang pertama yang kita mau bahas ini mengenai doktrin penting, saudara. Ini saudara boleh catat. Kenapa kita percaya the scripture? Kenapa kita harus percaya buku ini? Selain tadi saya sudah sebutkan fakta-fakta kepada saudara. Yang pertama, Alkitab ini saudara adalah firman Allah. Dengan fakta-fakta tadi, ini membuktikan bahwa Alkitab kita ini adalah firman Allah. Di mana Allah sendiri yang mengilhamkan. Dalam bahasa Inggrisnya breathe out, menghembuskan ya
Roh Kudus yang menginspirasikan kepada para penulis. Roh Kudus yang menginspirasikan kepada penulis. Dan Alkitab ini ditulis oleh manusia. Tidak turun dari langit datang begini. Ya, tapi ditulis oleh manusia. 2 Timotius 3 ayat 16 sampai 17. Nanti kita ke sana, ya. Yang kedua, Alkitab itu otoritatif. Otoritatif ini berbicara mengenai melihat otoritas keluarga di dalam kehidupan kita. Ada otoritas yang kita hormati. Nah, otoritas tertinggi di dalam kehidupan kita ini adalah Alkitab. Amin, Bapak Ibu Saudara. Apapun yang saudara cari di muka bumi ini, jangan sampai melangkahi otoritas ini. Ini yang paling tinggi. Alkitab itu otoritatif, artinya mengandung perintah yang otoritatif, yang patut dan harus kita patuhi perintahnya. Alkitab itu otoritas tertinggi sehingga tidak ada yang bisa melampaui hukum ini. Tidak ada yang bisa melampaui hikmat Alkitab ini. Ini sudah yang paling tinggi, otoritatif, ya, sangat berotoritas dan berarti penuh dengan kuasa. Bapak Ibu Saudara, saya ulang sekali lagi. Firman Tuhan yang kita baca ini penuh dengan kuasa. Ini bukan tulisan biasa atau ilmu pengetahuan biasa, tapi semua yang tertulis di sini adalah perkataan Tuhan, adalah ide dari Tuhan dan penuh dengan kuasa dan masih berkuasa sampai hari ini. Amin, saudara. Yang berikutnya, Alkitab itu layak untuk dipercaya. Kitab suci yang saudara pegang ini layak untuk dipercaya. Kalau ada dua berita yang bertentangan dengan ini, yang mana yang saudara percaya? Harusnya firman Tuhan yang saudara percaya dan saya percaya. Amin, saudara. Kalau dunia mengatakan bahwa tidak ada berkat, tidak ada masa depan yang penuh harapan. Tapi Alkitab mengatakan ada berkat, ada masa depan yang penuh harapan. Yang mana yang saudara percaya? Alkitab ini layak dipercaya. Amin, saudara. Dan ini juga penting. Tidak ada kesalahan di dalam Alkitab ini. Tidak ada kesalahan di dalam tulisan asli dari Alkitab ini. Yang ketiga, Alkitab itu memadai. Artinya sufficient. Sufficient. Memadai untuk menimbulkan pengharapan dalam kehidupan kita. Jadi kita bisa menaruh harapan kita kepada janji Tuhan yang terus dalam Alkitab ini. Yang kelima, Alkitab itu harus dipatuhi, harus ditaati. Ya. Siapa yang mendengar perintahku dan mentaati perintah-perintahku, dia adalah muridku. Dia adalah orang yang mengasihi aku. Dan dia adalah muridku, kata Tuhan Yesus. Amin. Baik, itu saudara mengenai kesimpulan, what we believe. Ini pengakuan iman kita. Nah, sekarang kita balik lagi kepada sumber firman, scripture ini diilhamkan. Ya, kembali di dalam 2 Timotius 3 ayat 16. Nah, saya mengundang Bapak Ibu Saudara kita baca bersama-sama, kita bangkit berdiri boleh? Satu ayat ini saja. Kita baca bersama-sama bahasa Indonesianya. 1, 2, 3. Seluruh kitab suci diilhamkan Allah dan bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Kita berdoa. Tuhan, kami berdoa saat firman ini diberitakan, Engkau juga menghembuskan Roh Kudus-Mu dalam kehidupan kami, untuk kami menerima firman ini dan menyimpan di dalam hati kami, sehingga firman itu bertumbuh, berakar, bertumbuh, dan menghasilkan buah kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Firman Tuhan mengatakan kitab suci ini diilhamkan, diinspirasikan oleh Roh Kudus. Dan kitab suci ini, saudara, ini bukan bacaan biasa. Firman ini, tulisan ini, kitab suci ini bermanfaat. Ya, katakan bersama saya, bermanfaat. Ada manfaatnya Bapak Ibu Saudara. Setiap kali kita membaca kitab suci ini, seharusnya kitab suci ini mendatangkan manfaat buat saya. Maka yang gak baca firman Tuhan, tidak punya manfaat itu. Tidak punya keuntungan itu. Makanya kita perlu
membaca firman ini supaya kita mendapatkan manfaatnya. Amin saudara, ada di antara saudara yang seminggu tidak makan di ruangan ini. Ada nggak? Nggak ada pasti. Paling tidak tadi pagi nggak makan, itu biasa gitu, nggak makan pagi. Tapi dalam seminggu pasti, dalam sehari pasti saudara makan. Karena apa? Tubuh saudara membutuhkan manfaat dari makanan yang kita makan itu, betul kan? Nah, firman ini mendatangkan manfaat untuk kehidupan kita. Nah, sekarang kita mau lihat apa manfaatnya. Yang pertama, ya, manfaat firman kitab suci ini. Yang pertama tadi, ayat 16 pertama apa? Mengajar. Firman Tuhan ini bermanfaat untuk mengajarkan kita. Kita ini berarti perlu belajar. Kita ini perlu belajar. Kita ini perlu diajar. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, sebagai umat Kristus, sebagai murid Kristus, milikilah hati yang mau diajar oleh firman Tuhan. Amin. Yang kedua, firman Tuhan itu bermanfaat untuk apa? Menyatakan kesalahan atau memberi konviksi, reproof. Ya. Bapak Ibu Saudara, ini memang agak nggak enak, ya, karena saya tahu tidak ada di ruangan kita semua yang mau disalahin, pasti nggak mau. Ya, misalnya saya bilang, Michelle kamu salah gitu. Nah rasanya gimana? Nggak enak gitu ya, sebel gitu rasanya. Kok gue yang salah gitu kan? Nggak ada di ruangan ini yang mau disalahin gitu. Nggak ada yang mau disalahin. Ya maunya apa? Dipuji-puji maunya kan? Maunya, oh kamu hebat, kamu luar biasa. Nah terus bagaimana nih firman Tuhan ini bilang menyatakan kesalahan. Apakah udah kita nggak usah baca aja firmannya ini? Ntar kita baca disalah-salahin melulu. Kok jadi gua tulus yang salah sih? Kita salah melulu kayaknya. Tapi memang firman ini bilang begitu. Firman ini bermanfaat. Ya, berarti kalau kita dikasih tahu kesalahan kita, itu bermanfaat buat siapa? Buat kita. Karena kita perlu tahu. Ya, kalau kita salah pakai baju misalnya. Ada yang mau di sini salah pakai baju, terbalik bajunya. Yang depan di belakang, belakang di depan gitu. Terus nggak ada yang menyatakan kesalahan itu. Tiba-tiba harus nyanyi di depan sini. Tadi Meske nyanyi di depan sini, wah nyanyi dengan sukacita. Tapi dia tidak ada yang bilang, Meske kamu salah bajunya, kamu salah bajunya. Gitu. Apa yang terjadi? Meske malu pasti. Lebih baik di rumah Merari kasih tahu, Meske kamu salah bajunya tadi, terbalik. Ya. Bermanfaat nggak buat Meske? Bermanfaat. Jadi saudara, memang kita ini banyak salah, ya, yang memang perlu dikoreksi dan dikasih tahu kesalahan kita. Tapi waktu dikasih tahu itu enggak enak. Ya, bilang ke kiri kanan, enggak enak. Enggak enak. Ya. Enggak enak waktu dikasih tahu. Tapi memang kita harus dikasih tahu. Karena itulah firman Tuhan. Firman ini menyatakan kesalahan kita. Ya. Berikutnya. Yang ketiga, memperbaiki kelakuan, for correction. Setelah dikasih tahu ini salah, lalu diperbaiki. Jadi yang benernya bagaimana? Firman ini yang kasih tahu. Jadi yang benernya kamu perlu begini. Itulah firman Tuhan menuntun hidup kita untuk kita memperbaiki kelakuan kita dari hari ke hari. Kita semakin baik, semakin baik. Amin saudara, itu namanya bertumbuh di dalam Tuhan. Yang berikutnya, firman Tuhan bermanfaat, mendidik. Teaching, mendidik dalam kebenaran. Ya, mentraining dalam bahasa Inggrisnya. Mendidik ini berarti latihan. Latihan. Ya, seperti saya terus dilatih oleh Benny. Push up. Pertama push up 10 kali 3 nggak sanggup. Ben, saya nggak sanggup, Ben. Ya udah Pak, 10 kali aja cukup. Saya 10 kali. Tapi saya terus di training. Ya, tapi udah 2 minggu saya nggak push up, sorry, lupa. Terus saya dimarahin sama Benny. Ayo, latihan lagi. Ya, itu bermanfaat buat saya. Manfaatnya bukan buat di Benny. Manfaatnya siapa? Saya, supaya otot-otot saya ini tidak mengecil. Karena kita semakin kita beranjak usia, semakin menyusut ini otot kita. Itu kata ahli begitu. Jadi kita harus latih otot kita ini. Ya. Jadi harus di training memang. Waktu training itu sakit. Saya bilang sakit Ben. Ini
latihannya sih cuma sebentar, tapi sakitnya ini bisa 3 hari, 4 hari. Ya. Tapi setelah beberapa kali saya push up, latihan angkat barbel, saya bilang sama Benny, Ben sekarang saya udah gak sakit lagi. Wes, ya. Jadi harus latihan. Bilang kiri kanan, harus latihan. Harus latihan. Ya, firman ini melatih kita, melatih iman kita di dalam keadaan-keadaan yang kita alami, di dalam pencobaan yang kita alami, di dalam kesulitan keadaan mentok yang kita alami. Disitulah latihannya. Ayo percaya firman Tuhan, latih firman Tuhan supaya otot-otot iman kita ini bertumbuh, tidak menyusut. Amin. Bertumbuh otot kita ini, yaitu otot rohani kita untuk bertumbuh. Makanya firman Tuhan mendidik orang di dalam kebenaran firman Tuhan. Training in righteousness. Amin, saudara. Tujuannya apa semua itu di ayat 17? Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah. Tiap-tiap manusia yang kepunyaan Allah. Siapa di ruangan ini yang kepunyaan Allah? Kita semua. Supaya kita semua ini diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Semua kita ini perlu berbuat baik. Untuk itu kita perlu diperlengkapi. Apa yang memperlengkapi kita? Yaitu ini materinya, firman Tuhan. Tidak ada yang lain. Ini materinya untuk memperlengkapi hidup kita. Inilah penuntun hidup kita. Inilah jawaban hidup kita. Inilah semua tentang hidup kita. Jadi saudara jangan jauh-jauh dari firman ini. Jangan jauh-jauh dari Alkitab ini. Ini makanan saudara dan saya setiap hari. Amin saudara. Ini penuntun hidup kita, jangan menjauh dari Alkitab ini. Ini kitab yang harus dan wajib kita baca setiap hari. Untuk kita diperlengkapi melakukan perbuatan baik. Perbuatan baik mana yang bisa berhasil tanpa firman Tuhan? Tidak ada. Semua pasti sumbernya dari firman Tuhan. Motivator terhebat sekalipun bisa memberikan motivasi dari mana? Tidak bisa, harus dari firman Tuhan. Inilah sumber yang sejati untuk penuntun hidup kita, untuk memperlengkapi hidup kita, melakukan perbuatan baik. Amen. Equip for every good work. Every good work. Segala macam pekerjaan saudara. Segala macam bisnis saudara. Segala macam aktivitas saudara. Segala macam hal yang saudara buat. Inilah perlengkapannya. Inilah tuntunannya. Tidak bisa jauh dari sini karena ini adalah Allah sendiri. Amin saudara. Ini adalah perkataan Sang Pencipta kita. Jadi dia tahu persis bagaimana memperlengkapi kita. Amin saudara. Alkitab bukan sekedar buku informasi. Perhatikan saudara. Alkitab bukan sekedar buku ilmu pengetahuan, science. No. Alkitab adalah firman Allah. Sewaktu kita baca, ini seperti kita sedang berjumpa dengan Allah, Sang Pencipta kita. Alkitab, firman, adalah Allah sendiri. Yesus Kristus Tuhan kita. Saudara, hari ini saya berdoa untuk mengembalikan kegairahan kita membaca Alkitab, firman Tuhan. Bangkitkan kerinduan kita mencari petunjuk, mencari keinginan, mencari kehendak Tuhan. Di mana kita bisa mencari? Bagaimana bisa mendengar suara Tuhan? Dari sini saudara. Dari sini. Inilah jawabannya. Dengar firman Tuhan. Cari kehendak Tuhan. Mau ketemu Tuhan. Ini jawabannya, firman Tuhan. Amin saudara. Berapa banyak di antara saudara yang sedang atau yang pernah menjalin hubungan pacaran, dating? Pasti ada ya. Pasti ada ya. Bagaimana kalau dalam sehari dia nggak chatting? Rasanya apa? Gelisah. Ya. Rasanya panas udaranya. Panas, kipas-kipas melulu gitu ya. Suami istri, seminggu nggak ngomongan, gimana rasanya? Sebel banget nggak ngomong gitu kan. Oh sorry, kalau yang lagi tugas
di pendidikannya, handphonenya disimpan, jadi nggak boleh komunikasi. Tapi pasti rindu rasanya kan. Ada satu kerinduan ingin berjumpa. Saudara, membaca Alkitab itu seperti kita membaca surat cintanya Tuhan kepada kita. Amin saudara. Inilah surat kasih sayang Tuhan kepada saya secara pribadi, kepada saudara secara pribadi. Ini surat cintanya Tuhan. Amin saudara, yang patut kita buka. Nah jadi saudara begini, saya mau tutup dengan ini. Saudara, waktu saudara baca, ini bukan ilmu pengetahuan. Atau, pokoknya baca aja lah, disuruh sama Pak Yodi baca, baca. Ya pokoknya udah baca gitu kan. Ini bukan kejar target, minimal 5 pasal sehari. Enggak, ini baca ini bukan karena kejar target. Tapi waktu baca ini, seperti saudara membaca surat cintanya Tuhan kepada saudara. Dan waktu kita baca, buat penerapan seperti ini saudara. Jujur kepada diri saudara sendiri. Waktu kita baca, kita renungkan dan jawab pertanyaan perenungan ini. Adakah dosa yang harus saya akui? Karena firman Tuhan tadi bermanfaat untuk menyatakan apa? Kesalahan. Jadi kita tanya kepada firman, adakah dosa saya yang perlu saya akui? Dan jadilah terbuka transparan kepada Tuhan. Jika iya ada. Misal firman Tuhan katakan, pujilah Tuhan hai jiwaku. Hari ini aku tidak memuji Tuhan. Ya, aku salah hari ini. Maka bertobatlah. Ketika saudara baca firman Tuhan ini, bertobatlah. Meresponlah kepada surat cintanya Tuhan ini. Atau yang kedua, adakah janji yang harus saya klaim seperti Nehemia? Mengatakan, Tuhan seperti janjimu mengatakan bahwa engkau membebaskan bangsa Israel. Engkau akan melangsungkan keturunan demi keturunan. Itu doa Nehemia kepada Allah. Adakah janji yang engkau akan klaim dari firman ini? Yang berikutnya, adakah doa yang perlu diulang? Ya seperti Hana, bukan Hana yang ini, Hana yang suaminya Elkana, istrinya Elkana ya. Dia berdoa berulang-ulang untuk mendapat anak. Ya. Adakah perintah yang harus ditaati? Seperti Tuhan Yesus mengatakan, kasihilah sesamamu manusia. Hendaklah engkau saling mengasihi, hendaklah engkau ramah satu dengan yang lain. Dan saling mengampunilah satu dengan yang lain. Itu perintah yang harus ditaati. Adakah itu di dalam waktu kita baca? Atau adakah syarat yang harus dipenuhi? Seperti 2 Taurat 7 ini, jika umatku berdoa maka aku akan memulihkan negeri ini. Maka kita berdoa dan berpuasa. Merespon firman Tuhan. Waktu kita baca, tanya ini. Apa manfaatnya pembacaan ini untuk saya? Amin saudara. Alkitab adalah makanan rohani kita. Alkitab adalah vitamin rohani dalam kehidupan kita. Kitab suci ini harus kita makan dalam kehidupan kita. Apa yang terjadi kalau saudara tidak makan? Saudara akan sakit. Demikian rohani saudara. Kalau engkau tidak makan firman Tuhan, rohanimu akan sakit. Dan ketika rohanimu sakit, iblis akan mudah merusak hidup saudara, menipu saudara, menghancurkan hidup saudara. Ingat, iblis datang itu pertama mencuri. Dia curi sukacita saudara. Dia curi positive thinking saudara. Dia curi semua kepercayaan dan iman saudara. Dia curi semua hubungan saudara dengan saudara yang lain. Dia curi sukacita saudara. Dan semua dicuri oleh iblis. Habis itu setelah iblis mencuri apa? Dia membunuh kerinduan saudara untuk berdoa, membunuh kerinduan saudara untuk bertemu dengan saudara yang lain, membunuh semua kepercayaan saudara kepada Tuhan. Dan setelah itu iblis lakukan apa? Setelah mencuri, membunuh, kemudian membinasakan saudara dan saya. Oleh karena itu saudara, jangan izinkan rohani kita ini sakit tanpa firman Tuhan. Karena itu bahaya sekali, virus-virus itu bisa masuk dan membunuh kita. Oleh karena itu kita perlu saling bergandengan tangan, saling membaca dan mengingatkan firman Tuhan satu dengan yang lain. Dan makan firman Tuhan ini. Makan makanan rohani. Maka Tuhan Yesus katakan, inilah tubuhku, makanlah ini. Makan ini firman Tuhan. Ya, ayat terakhir, Ayub 23 ayat 12.
dalam terjemahan baru edisi kedua, perintah dari bibirnya tidak kulanggar, dan dalam sanubariku kusimpan ucapan mulutnya, disimpan di dalam hatinya. Dalam terjemahan ESV, ini salah, NLT, saya salah tulis. Dalam terjemahan NLT, I have not depart from his commands, but I have treasured his word more than daily food. Lebih daripada jatah makananku tiap hari. Ayub mengatakan, firman-Mu lebih berharga daripada makanan yang aku makan tiap hari. Kesukaan Ayub, perintah dan Taurat Tuhan. Demikianlah Tuhan Yesus mengatakan, makananku bukan hanya dari roti saja. Demikianlah kita, makanan kita harusnya dari perintah dan firman Tuhan. Amin, saudara. Penutup, apakah saudara sudah membaca Alkitab saudara dan melakukannya? Renungkan ini, tanyakan ini kepada diri saudara sendiri. Amin, saudara. Berlakulah jujur kepada diri saudara sendiri. Dan saudara, saya peringatkan juga melalui mimbar ini, adalah berbahaya kalau saudara keluar dari firman Tuhan. Karena serigala itu siap untuk menerkam saudara. Serigala, ompong, iblis, roh jahat itu siap menerkam saudara kalau saudara tidak tinggal di dalam firman. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, tinggallah di dalam firman Tuhan. Maukah saudara trust, mempercayai penuh firman Tuhan sebagai otoritas saudara? Kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk firman Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih gerejamu meninggikan Engkau pada pagi hari ini. Bapa di surga yang mulia, Engkaulah pemilik gereja. You are the Alpha and Omega, yang awal dan yang akhir, dan penentu kehidupan kami. Tuhan Allah yang Maha Kuasa, berkuasalah dalam kehidupan kami Tuhan, dan dalam kehidupan jemaat-Mu yang Kau kasihi ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah dengan membawa damai sejahtera berkat-berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera dan kasih karunia dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus Tuhan kita. Sehari ini sampai dengan selama-lamanya, sampai Kristus Yesus datang kedua kalinya. Dan semua jemaat yang menerima berkat ini katakan bersama-sama, amin, amin, amin.